warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Alifa Kusumaningrum SSMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Bisnis, serta teman-teman yang turut hadir dalam sesi presentasi hari ini. Kelompok kami akan mempresentasikan materi yang sudah dibuat dengan judul Wewenang dan Delegasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mega Martasari dengan NIM 64251484 dan kedua teman saya lainnya yaitu dengan NIM 64251449. Dan saya Tasya Nindita Zahra dengan NIM 64251686. Pengertian wewenang. Wewenang atau authority adalah dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas suatu lembaga tanpa wewenang orang-orang dalam lembaga tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam authority selalu terdapat power and right, tetapi dalam power belum tentu terdapat wewenang yang baik. Wewenang seringkali dipergunakan secara lebih luas untuk merujuk kepada kemampuan manusia. Dasar wewenang. Ada dua dasar wewenang. Yang pertama itu ada pandangan klasik, yang mana menunjukkan bahwa wewenang mempunyai tingkat yang sangat tinggi. Artinya, manajer mempunyai hak untuk memerintah dan karyawan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Yang kedua itu ada pandangan penerimaan, yang mana mengatakan dasar wewenang dalam diri yang dipengaruhi bukan orang yang memengaruhi. Jadi, bukan atas dasar pemberi perintah, seperti yang ditemukan dalam pandangan klasik, wewenang ini akan ada jika penerima wewenang mau menerima wewenang yang diberikan. Selanjutnya ada jenis-jenis wewenang. Yang pertama itu ada wewenang lini, yang dimiliki oleh manajer lini yang mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi secara langsung. Contohnya, manajer pabrik memberi instruksi kepada supervisor untuk mengatur jadwal lembur atau menghentikan produksi karena masalah teknis. Yang kedua ada wewenang staff, yang dijalankan oleh individu atau kelompok yang menyediakan jasa, contohnya menyediakan jasa pendukung kepada manajer lini. Contohnya, staf keuangan memberikan analisis dan saran keuangan kepada manajer produksi atau pemasaran, bukan memerintah mereka cara kerja. Yang ketiga ada wewenang fungsional, yang mana hak untuk memberi perintah atau membuat keputusan dalam segmen atau area tugas tertentu dalam organisasi, yang diberikan kepada individu atau departemen berdasarkan keahlian. Contohnya, staf HRD berwenang menentukan aturan perekrutan untuk semua departemen, memastikan kepatuhan pada standar di bidang keahliannya. Selanjutnya ada delegasi. Delegasi adalah proses memberi wewenang resmi dan tanggung jawab kepada orang lain untuk menjalankan tugas tertentu. Memberikan delegasi ini membantu meningkatkan efektivitas karyawan, mempercepat pengambilan keputusan, dan memungkinkan keputusan yang lebih baik. Pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang adalah cara membagi dan mengelompokkan tugas kerja oleh seorang manajer, sehingga dia hanya menangani tugas-tugas yang memang tidak bisa diberikan kepada bawahannya. Dengan cara ini, beban kerja bisa tersebar dan pekerjaan jadi lebih terorganisir. Selanjutnya, tujuan delegasi wewenang. Pendelegasian wewenang sangat penting agar manajemen dalam perusahaan berjalan lancar dan efisien. Melalui delegasi, seorang atasan memberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada bawahan secara proporsional. Selain itu, delegasi membantu bawahan mengembangkan kemampuan mereka, memperbaiki mekanisme kerja organisasi, dan mendorong bawahan agar fokus pada pencapaian target serta kualitas kerja. Asas-asas pendelegasian wewenang. Yang pertama ada asas delegasi atau hasil yang diharapkan. Wewenang diberikan secukupnya sesuai kemampuan bawahan untuk mencapai hasil optimal. Yang kedua, asas penentuan fungsi atau kejelasan tugas. Tugas harus jelas dengan target, sehingga delegasi, hubungan antar unit, dan tanggung jawab individu terdefinisi baik. Yang ketiga, asas rantai berkala. Pemimpin tiap tingkat ambil keputusan sesuai batas wewenangnya. Yang keempat, asas tingkat wewenang. Bawahan hanya menerima perintah satu atasan. Atasan bisa awasi banyak bawahan. Yang kelima, asas kesatuan komando. Bawahan ikuti satu atasan saja, atasan pimpin banyak bawahan. Asas kemutlakan tanggung jawab. Pemimpin bertanggung jawab penuh ke atasan atas wewenang yang diterima. Prinsip pendelegasian. Yang pertama ada prinsip skalar. Delegasi wewenang mengalir jelas bertahap dari manajemen atas ke bawah, dengan pembagian tugas penuh untuk menghindari gaps. Tugas tak bertanggung jawab.
overlaps atau tugas ganda individu, dan split, tugas ganda antar unit. Yang kedua, ada prinsip delegasi penuh. Sebagian besar tugas organisasi harus didelegasikan ke bawahan sesuai peran agar pekerjaan lancar, karena pimpinan tak bisa lakukan semua. Yang ketiga, prinsip keasutan pemerintah. Setiap bawahan laporkan hanya ke satu atasan untuk hindari kebingungan instruksi atau penilaian ganda. Manfaat pendelegasian. 1. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. Pendelegasian tugas membantu memimpin memanfaatkan waktu dan sumber daya lebih optimal, sehingga lebih banyak pekerjaan selesai dalam periode yang sama dan kinerja tim meningkat. 2. Pengembangan keterampilan bawahan dengan diberi tanggung jawab. Bawahan dapat melatih kemampuan baru seperti mengelola proyek, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah, yang mendukung pengembangan karir dan kualitas SDM. 3. Peningkatan motivasi dan kepuasan kerja. Kepercayaan untuk menangani tugas penting membuat karyawan merasa dihargai, lebih tanggung jawab, dan termotivasi, sehingga kepuasan dan loyalitas kerja meningkat. Hambatan. 1. Manajer merasa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak pembuat keputusan. 2. Manajer tidak bersedia menghadapi risiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah atau gagal. 3. Manajer tidak atau kurang mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahannya. 4. Manajer merasa bahwa bawahan lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. 5. Manajer takut bahwa bawahan akan melaksanakan tugasnya dengan efektif sehingga posisinya sendiri terancam. 6. Manajer tidak mempunyai kemampuan manajerial untuk mendelegasikan tugasnya. Penanggulangan hambatan. 1. Kesediaan manajemen untuk memberikan kepada bawahan kebebasan yang sesungguhnya untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya. 2. Bawahan harus dibiarkan untuk mengembangkan pemecahan masalahnya sendiri dan belajar dari kesalahan tersebut. 3. Kesalahan bawahan tidak menyebabkan manajer mengurangi delegasi tetapi memberikan latihan atau dukungan yang lebih kepada bawahan. 4. Pengembangan komunikasi antara manajer dan bawahan akan meningkatkan saling pengertian dan membuat delegasi lebih efektif. 5. Bawahan yang didorong untuk menggunakan kemampuannya dan diberikan dukungan akan lebih bersemangat dalam menerima tanggung jawab. Kesimpulannya, wewenang adalah hak resmi untuk bertindak dalam organisasi. Sedangkan delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari atasan kepada bawahan untuk tugas tertentu. Pendelegasian yang baik membantu membagi kerja secara efisien, mengembangkan kemampuan bawahan, dan memperlancar manajemen. Karena itu, prinsip seperti kejelasan tugas, jalur perintah yang tegas, dan kesatuan komando penting agar organisasi berjalan efektif dan efisien. Thanks for your attention. Sarang ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.